Sebenarnya kita sudah diwariskan oleh leluhur kita sejak lama, yaitu pengobatan menggunakan ramuan tradisional. Sejak ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita telah mengajarkan jenis-jenis tanaman khusus yang mengandung khasiat obat. Hampir semua bagian, mulai dari daun, bunga, batang, umbi dan akar, dari sebuah tanaman tertentu bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Tanaman-tanaman obat juga berkhasiat menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan juga untuk merawat kecantikan. Di tengah ramainya obat-obatan modern, jamu dan ramuan tradisional yang menggunakan tanaman obat masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Jamu dan obat tradisional itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Apalagi akhir-akhir ini resiko dari beberapa obat modern ini kita dengar sangat mengkhawatirkan. Tanaman obat di tanah air sangat beragam. Indonesia adalah salah satu pusat tanaman obat di dunia. Terdapat ribuan jenis tanaman obat yang tumbuh subur di tanah tropis Khatulistiwa, yang harus kita manfaatkan. Untuk itu, penting sekali menanam tanaman obat yang biasa disebut toga, tanaman obat keluarga ini di sekitar tempat tinggal kita. Toga atau tanaman obat keluarga juga dapat digunakan sebagai sarana keindahan dan pelestarian alam. Tanaman obat yang dibudidayakan dengan baik akan menghasilkan keindahan di lingkungan masyarakat. Toga, bila kita budidayakan di pekarangan selain untuk keindahan dan obat keluarga, juga punya nilai ekonomis bila kita tanam sebagai sumber pendapatan. Sebelum menanam tanaman obat ini, hendaknya kita harus tahu jenis dan manfaat dari masing-masing tanaman, sehingga, saat menggunakan atau menjual kita paham manfaatnya. Macam-macam jenis tanaman yang digunakan sebagai obat diantaranya yaitu sirih. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sirih dikenal dalam masing-masing bahasa dengan nama yang khas, yaitu suruh, sireh, bido, bes, dan amo. Sebagai budaya daun dan buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau dan kapur. Sirih ini sangat penting kita koleksi dalam kebun toga, karena mempunyai segudang manfaat. Di antara manfaat sirih untuk kesehatan yaitu, kandungannya dapat meningkatkan metabolisme, sehingga merangsang kerja usus untuk menyerap nutrisi dan vitamin penting bagi tubuh. Selain itu, daun sirih juga bisa dijadikan obat herbal untuk mengatasi sembelit, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan mulut dan gigi, mencegah infeksi karena bakteri, mencegah penyakit kanker, berpotensi menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, mempercepat penyembuhan luka bakar dan masih banyak lagi. Untuk sirih yang kita kenal ada dua macam, yaitu sirih hijau dan sirih merah, yang keduanya sama-sama bermanfaat. Tanaman lain yang wajib ada dalam daftar kebun toga yaitu seledri, atau yang biasa disebut daun sop. Daun seledri mengandung banyak vitamin dan mineral penting. Contohnya vitamin C, vitamin E, beta-karoten, dan flavonoid yang mampu meningkatkan imunitas tubuh, sekaligus menjaga kesehatan dari paparan radikal bebas. Manfaat daun seledri untuk kesehatan diantaranya yaitu, menurunkan tekanan darah, membantu mengontrol kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol tubuh, mencegah kanker, meningkatkan kesehatan usus dan pencernaan, sebagai anti kanker, meningkatkan kesehatan usus dan pencernaan, sebagai anti peradangan, menjaga kesehatan organ hati, baik untuk menjaga kesehatan ginjal. Tanaman lain yang wajib ada dalam daftar kebun toga berikutnya yaitu, binahong. Binahong merupakan tanaman merabat seperti sirih dan daun berbentuk hati yang dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi. Di antara manfaat binahong untuk kesehatan yaitu, mengobati asam urat, meningkatkan fungsi ginjal, menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, mencegah diabetes, mempercepat penyembuhan luka bakar. Binahong memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan anti nyeri yang berguna untuk kesehatan tubuh. Khasiat ini didukung oleh berbagai kandungan senyawa alami di dalam daun binahong, seperti flavonoid, saponin, dan tanin.
Tanaman toga selanjutnya yaitu bayam duri. Bayam berduri diyakini sebagai tanaman pangan tertua yang telah dibudidayakan sejak 6700 sebelum Masehi. Bayam duri memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh termasuk mata dan kulit. Bayam berduri ini memiliki ciri duri di setiap ketiak daun. Manfaat bayam berduri untuk kesehatan diantaranya yaitu untuk pengobatan malaria, untuk sakit perut, disentri, cacar air, disurea, demam, histeria, muntah, radang amandel, melancarkan pencernaan, baik untuk lambung serta usus, mencegah penyakit sembelit, melancarkan buang air besar, mencegah penyakit diare, anti penyakit ambeien, mengatasi keputihan pada wanita, mengatasi bau pada organ kewanitaan. Pada kebun toga, sebaiknya kita juga menanam berbagai rempah atau bumbu dapur, yang juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan, seperti kunyit. Kunyit mengandung zat kurkumin yang bekerja meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, mengurangi rasa mual, mengatasi perut yang kembung, mengurangi nyeri saat haid, mengobati metastasis kanker, obat alergi, menangkal bakteri. Tanaman bumbu atau rempah selanjutnya yaitu jahe. Jahe adalah tanaman yang berasal dari Asia Tenggara, tentu sebagai orang Indonesia terbilang mudah untuk mendapatkannya. Disebutkan juga jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang paling sehat di dunia sehingga banyak orang di luar Asia yang menginginkannya baik dalam bentuk bubuk atau masih utuh. Manfaat jahe bagi kesehatan diantaranya yaitu, mengatasi gangguan pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit, melindungi Anda dari kanker, anti peradangan dan lainnya. Bumbu atau rempah lainnya yang wajib ada di kebun toga yaitu, kencur. Kencur sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu bumbu dapur untuk menyedapkan masakan dan sebagai jamu. Kencur memang merupakan jenis empon yang kaya dengan kandungan minyak atsiri dan senyawa alkaloid yang berkhasiat obat. Manfaat kencur untuk kesehatan yaitu menurunkan tekanan darah, membasmi bakteri penyebab penyakit, meredakan nyeri dan peradangan, mengurangi stres, menangkal radikal bebas, mencegah kanker, meredakan batuk. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tanaman yang bisa kita jadikan tanaman toga. Untuk membuat kebun toga ini, bisa kita lakukan secara berkelompok atau pribadi di pekarangan rumah. Selain kita ambil manfaatnya sebagai obat atau bumbu, kebun toga ini juga mempunyai nilai ekonomi dan juga tentu dapat memperindah lingkungan. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, hijaukan bumi. Hijaukan bumi.